Pro 2 FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Aku Yura Yunita dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Music Live Chat Pro 2 RRI Singaraja disiarkan Pro 2 RRI Denpasar dan Pro 2 RRI Mataram. Dan bila esok datang kembali seperti sedia kala, di mana kau bisa bercanda dan perlahan kau pun lupakan aku. Mimpi burukmu di mana telah ku tancapkan duri tajam. Kau pun menangis, menangis sedih. Maaf.
105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, selamat siang ya. Dan ketemu lagi bareng saya untuk di Music Live Chat ya, untuk di RRI Singaraja. Dan thank you banget nih buat kamu teman Pro 2 yang dari RRI Mataram dan juga RRI Denpasar yang sudah mendengarkan atau mungkin juga nonton di YouTube channel kita di RRI Singaraja Official. Thank you banget pokoknya ya. Nah, gue sedih kedatangan seorang penyanyi cantik, masih muda banget tapi berbakat dunia musiknya top banget ya. Langsung aja, ini dia ada Adelia Pratiwi. Halo. Wah, gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Aduh, gimana gitu ya, kita kedatangan bagi-bagi cewek cantik gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi di sini bukan kita bahas cantiknya doang, tapi kita bahas tentang karyanya yang luar biasa. Gimana sih ceritanya kok Kak Adelia ini istilahnya akhirnya kecimpung dunia musik gitu? Emang cita-cita gitu ya? Kalau untuk musik itu karena hobi dari kecil Kak. Ya dari kecil tuh suka nyanyi. Terus ya sambil sekolah juga, jadi aku suka nyanyi. Terus diarahin sama orang tua, coba deh buat lagu atau coba deh kita belajar buat lagu sama siapa gitu. Berarti kamu langsung dicekokin itu langsung buat lagu gitu ya? Iya, karena kan ya untuk biar punya karya juga gitu, biar punya karya sendiri. Kayaknya ini orang tua support banget ya. Emang orang tua adalah latar belakang musisi atau bagaimana? Untuk bapak sih suka juga di musik dia sama saya. Musisi juga atau suka aja? Kalau dibilang musisi sih, ya dia suka musik gitu. Mau suka musik berarti ya? Bukan suka hobinya dia. Oh, hobinya dia di musik gitu. Ya, di nyanyi gitu. Dinyanyi, pantas aja didukung anak nyanyi gitu ya. Beruntung banget teman-teman yang pastinya ya punya orang tua yang support Kak Adelia untuk bisa punya single. Bahkan sekarang sudah punya single 3 teman-teman 2, gila keren banget. Aduh. Oke, di sini kita bahas satu-satu ya. Iya. Tapi kita bahas dulu Kak Adelia. Nah, berarti istilahnya ini memang hobi kamu dari dulu berarti nih? Iya, untuk nyanyi itu memang hobi. Dari kapan kamu nyanyi? Kalau pernah sih lihat video kecil tuh dari umur 2 tahun tuh udah suka nyanyi. 2 tahun? Iya, sampai masih ingat ya? Masih ada videonya soalnya. Oh, ada videonya? Iya, dulu pernah lihat. Ada videonya, ada momennya ya. Ada momennya dan kamu tuh nyanyi gitu ya. Iya. Berarti istilahnya udah dari udah ini nih. Kayaknya udah enggak falas suaranya nih gitu ya. Merdu banget gitu kayaknya ya. Oke, berarti dari situ akhirnya orang tua kamu ngeliat kamu punya potensi. Iya. Tapi nyadarnya kamu itu bisa nyanyi itu pada saat kapan? Kamu dilesin atau gimana? Kalau sadarnya tuh waktu SD sih ya. SD. Itu nyoba-nyoba ikut lomba. Terus tuh karena kita udah pengen banget ikut lomba, jadi bapak tuh nerusin gitu, coba deh nyanyi-nyanyi aja, terus kita cover lagu gitu. Dari cover lagu juga sih. Widih, dari SD ya, sekarang udah SMA, udah lulus bahkan. Aduh, itu udah lama banget, berarti dia udah lama banget di musik gitu ya. Akhirnya menunjukkan kalau memang kamu tuh suka musik gitu ya. Iya. Oke. Ini apa ya, istilahnya tidak terlepas dari dukungan orang tua, kemudian juga kamu juga mensupport itu, dan bahkan di sekitar kamu juga ini ya mendukung juga gitu ya. Semua keluarga dukung kamu gitu ya. Iya pasti. Tapi emang solo? Nggak ada bawa band gitu? Kalau untuk ini tuh solo. Tapi dulu waktu SMA sih pernah punya band ya, band-band di sekolah. Tapi sekarang kan karena mereka sudah punya kesibukan masing-masing, udah ada yang kuliah jauh, jadi itu sementara masih off, dan sekarang sih ngelanjutin solo aja. Solo aja. Berarti kamu semenjak SMA itu baru solo? Iya. Dari SMA, soalnya kan ini juga buat lagunya tuh yang rilis lagu pertama kan juga masih SMA ya, baru pas SMA gitu. Dimulainya sih dari SMA kalau untuk yang singlenya. Oke, berarti istilahnya kamu punya karyanya pada saat SMA. Iya. Tapi ada nggak kamu punya karya sama bandmu dulu? Pernah sih disuruh buat paling untuk lomba-lomba, sumpahnya lomba buat jingle untuk acara ini gitu, pernah juga. Oh gitu, berarti sekedar untuk ikut lomba doang ya? Iya. Gak mau ikut diseriusin gitu dulu? Dari sekolah, paling kita dari sekolah nyuruh kita untuk main di mana gitu, ada acara apa kita ngewakilin sekolah gitu aja. Oh udah sampai kayak gitu ya, tapi gak diseriusin aja ya? Iya, karena udah jauh-jauh juga kan kuliahnya, bencar semuanya. Iya juga ya. Ya, lagi posisinya mungkin kamu ditakdirkan untuk solo nih. Akhirnya sampai punya karya juga gitu ya. Tapi lebih enak mana, solo sama ngeband?
enak mana ya? Kalau solo pun itu kan kita masih perlu bantuan dari teman-teman yang lain buat ini. Cuman memang enggak, patokannya enggak, orangnya itu enggak itu aja gitu. Jadi yang bisa ayo boleh bantu untuk iringin nanti kalau pas main gitu. Iya, tapi enggak, kalau misalnya band kan orangnya itu mulu. Iya. Kamu orang tipikalnya bosenan gak sih? Makanya lebih baik solo dan biar ganti-ganti gitu. Biar enggak gini aja sih, biar enggak apa namanya kesannya biar dia tuh bebas kemana aja gitu, biar nggak di satu band aja. Oke. Maksudnya orang-orang itu biar nggak di sini aja. Jadi ngambil-ngambil aja, yang mau boleh gitu. Mungkin kakaknya mau gitu iringin. main apa? Main besekan kali. Oke, berarti istilahnya kamu itu sekarang menyimpulkan lebih banyak ke solo gitu ya. Tapi nyaman kan solo kan? Nyaman. Bedanya kalau gajian gaji sendiri gitu kan. Kalau tahu sama teman-teman band kan nggak bagi 5 atau bagi 4 gitu kan. Jadinya kayak gitu. Oke, berarti kamu lebih nyaman ke solo. Akhirnya lebih enak solo itu kamu setelah memang mencar sama teman-teman kamu? Kalau untuk solo itu ya dari sana juga sih sebenarnya. Soalnya untuk sekarang juga kalau buat band tuh nanti kan takutnya nanti ada apa-apa lagi bubar gitu. Kan kita nggak tahu kesibukan orang-orang ya. Jadi milih solo, jadi kita bisa fleksibel lah kita milih orangnya yang mau. Kayaknya ada traumatik kamu bubar gitu deh. Iya, contohnya pas band SMA kan kita nggak bisa netepin karena semua punya kesibukan gitu, nggak bisa maksa. Kayak udah nyaman banget itu di satu band gitu kan ya, udah nyaman, udah sama kesana kesini ya bubar. Ya dipisahkan oleh keadaan. Dipisahkan oleh keadaan dan kelulusan gitu ya. Iya. Ya mungkin hanya sebatas sampai kelulusan aja Iya, untuk mengisi waktu di sekolah. Berarti kan fokus kamu itu untuk mungkin juga nanti ya lebih ke project kamu lebih ke solo berarti ya. Jawabannya adalah solo teman berdua. Tapi untuk solo kali ini kan memang agak susah ya. Kamu itu kan kalau solo itu berarti kan cuma sendiri doang nih yang bekerja gitu kan. Iya, untuk apa nih maksudnya? Ya istilahnya dari sini nyanyinya juga. Otomatis kamu maunya apa terserah kamu gitu kan. Tapi kalau band kan kamu harus bagi pikiran kamu dengan teman-teman yang lain dan kamu nggak boleh egois. Tapi kalau di sini boleh lah egois dikit-dikit gitu ya. Iya, jadi tolong dong iringin gitu. Iringnya sesuai dengan kemauan saya ya gitu. Kalau enggak dipecat. tapi lebih seneng gitu ya jadinya ya. Karena lebih enak aja. Apa namanya, lebih santai aja sih. Lebih santai. Oke. Tapi biasanya untuk live itu kamu lebih ke -1 atau ke live band? Lebih suka live band. Biasanya kalau kamu live itu diiringin sama band? Iya. Kebanyakan? Oh. Diiringin gitu. Ya tuh dah, maksudnya diiringin sama band, cuman bandnya itu tidak tetap. Jadinya dari manapun boleh gitu ya. Boleh. Biasanya kamu ini session playernya siapa aja? Yang biasanya ngiringin dari Bleleng juga atau dari tempat lain? Dari Bleleng dong. Dari Bleleng. Biasanya sama siapa yang ngiring kamu? Kalau ngiringin, kalau untuk nyanyi di lagu aku itu belum pernah aku bawain di event-event. Itu kebanyakan sendiri aja, dari pakai gitar sendiri gitu. Kalau memang mau dibawain lagunya. Tapi untuk apa namanya, biasanya itu aja sih terakhir sama teman-teman band di sekolah. Oh, itu terakhir. Berarti kamu terakhir ngeband itu berarti ya? Iya, yang band banget. Yang band banget gitu ya. Berarti kalau untuk manggung di project solo kamu tuh belum keluar berarti. Belum on the stage, istilahnya belum pernah di stage gitu ya. Oh. Jadi masih buat aja gitu, sambil mengisi waktu sekolah juga. Iya juga sih. Tapi ini gila sih, keren banget. Istilahnya udah sampai punya video klip juga gitu kamu. Sampai udah rekaman juga gitu kan. Berarti kan ini kan serius banget gitu loh. Cuma sayang aja belum ada kesempatan untuk on the stage. Mungkin kamu sibuk banget kali ya? Nolakin job ya? Enggak juga sih. Soalnya kalau Adele sendiri itu disuruh sama bapak, ya buat aja nggak apa. Kita nggak ngejar banget soalnya kan. Nggak ngejar banget biar untuk on gitu naik panggung gitu. Ikhlas memang berkarya aja, buat aja biar punya aja lagu sendiri. Lebih kesana, bukannya lebih kesana gitu biar punya karya biar gitu punya ya. Aja. Oke, itu sih alasannya. Berarti istilahnya Kak Adelia ini lebih banyak berkarya gitu ya. Iya. Soalnya
Bukan, soalnya kan fokusnya bukan di musik aja, jadi banyak juga fokus-fokus lain kayak di bidang apa ya, kesenian kayak Bali, mungkin Mekidung yang kayak gitu, ya juga nge-MC, MC kayak juga? gitu. Iya, jadi nggak di musik aja. Waduh, ini MC juga, istilahnya nyanyi juga, Mekidung Nyanyi, juga. iya. Nari jangan-jangan juga nih. Nari bisa sih, cuman bukan penari banget. Oh, bukan menari banget gitu. Iya. Kayaknya semua job diambil sama dia deh. Jadi itu ngisi-ngisi hari pas SMA. Oke. Ya sekarang kan baru lulus SMA, otomatis kan baru-baru juga gitu Iya, kan. baru-baru ini. Iya, tapi kan nanti punya banyak waktu juga gitu. Iya. Apalagi sudah punya single ini. Tapi istilahnya kamu kepikiran nggak sih membawakan ini di panggung gitu kan dengan session player atau mungkin juga siapa pengen dong. Pengen ya. Nah, ini Kak minta tolong yang punya event ya. Iya, tolong diundang. Tolong diundang yang punya event, tolong ulang Adelia karena ini putri asli Buleleng dan yang pastinya punya karya yang harus kita dengarkan juga ya. Oke deh. Sebelum kita puterin single yang terbaru, istilahnya singlenya sudah ada yang terbaru, cuma ada beberapa single yang kamu punya gitu Iya. kan. Judulnya apa aja? Yang pertama itu ada Rindu, yang kedua Tresna Menghilang, Terus menghilang. dan yang ketiga itu Senandung Pertiwi. Rindu Tresna Menghilang, terus menghilang sama Senandung Pertiwi. Oke, Rindu sama ini nyambung nggak sih istilahnya 3 single ini atau istilahnya kamu buat-buat aja? Masih kebuat-buat aja sih. Oke, berarti tergantung inspirasi kamu. Iya, Kamu apa rasanya yang inspirasinya datang gitu yang dibuat. Oke, baru segitu aja ya. Iya. Istilahnya belum nyambung nih Belum ya. nyambung. Oke, baru kita kayaknya harus dengerin satu-satu. Yang single pertama Rindu, benar Iya, ya? benar. Oke, kita dengerin aja nomor berdua. Ini dia Rindu dari Adelia Pratiwi ya. Istilahnya bisa dibilang the first single kamu Iya, ya. benar. Oke, bisa kita dengerin langsung. Ini dia Adelia Putri dengan Rindu. Semilir angin danu netizen dewek tiange ingin embun mejani rasanya menusuk hati dia gemerlap bintang-bintang yang siang tiang metembang sing metepuk kena yang yen metemu hati dia dijejani rindu yang dini terbayang kenyaman beli menginjang kerikil sehasem nyarengi kini tiang metembang ingoh paling tiang dini kenahan nakar satya ngantosa Semilir angin danu netizen dewek tiange ingin embun mejani rasanya menusuk hati dia dijejani rindu yang dini terbayang kenyaman beli dijejani rindu yang dini terbayang kenyaman beli menginjang kerikil sehasem nyarengi kini tiang metembang ingoh paling tiang dini ngedahan nakar satya ngantos
Music Live Chat. Oke, itu dia teman berdua. Ada Pratiwi ya. Waduh, singlenya lagu Bali ternyata ya. Iya. Judulnya Indonesia tapi lagunya Bali nih. Rindu. Rindu ya. Tapi Rindu ada juga sebenarnya. Iya, ada juga ya. Oke, Kak Adelia memang istilahnya nge-brandnya memang lagu Bali. Iya, karena di Bali kan, maksudnya ya kita untuk lagunya kata bapak sih kita buat yang Bali aja dulu gitu. Yang Bali dulu. Berarti istilahnya kamu tuh memang Punya sih, dulu pernah buat lagu Indonesia cuman hilang liriknya. punya lagu Indonesia hilang gimana nih Kak? Hilang ya, nggak tahu kemana. Dah, Dan itu pun disuruh ubah liriknya pakai bahasa Bali gitu kalau bisa. Oh gitu. Istilahnya kamu tuh di apa ya? Istilahnya punya liriknya cuma hilang. Di posisinya kamu itu memang apa ya? Diperuntukkan untuk lagu Bali berarti. Istilahnya dari produser kamu, dari papa kamu juga mendukung kamu di lagu Bali berarti. Iya. Oh gitu. Emang nggak pingin punya single Indonesia gitu? Pengen punya, tapi pengen ke alunan Bali dulu. Alunan Bali dulu. Jadi coba dulu di Coba Bali. aja dulu di Bali gitu. Oke. Ini rindu berarti kangen sama seseorang. Ya, Ini ciptaan menceritakan ya, ciptaannya siapa? Jerry S. Oh, Om Jerry S. Wah, mungkin teman berdua tahu ya. Om Jerry S ya. Pastinya konten kreator lucu banget tuh. Yang biasa sama Kiki ya. Iya, benar. Nah, itu tuh pasti terkenal banget ya itu Om Jerry S ya. Oke, berarti Om Jerry S yang buatin kamu lagu Iya. Rindu ini. Menceritakan tentang apa, Kak? Jadi pas banget sih sama dia camping bareng ya, kemah bareng gitu. Jadi di sana buat lagu berdua nih. Dia buatin untuk aku apa sih lagu yang cocok untuk aku gitu, yang masa-masa naik-naik remaja kayak gitu. Itu menceritakan tentang ada cewek yang ketemu orang di tempat kemah itu, cowok. Terus dia mungkin apa ya, kayak salting mungkin karena pernah dibantu juga sama cowok itu di tempat itu. Habis itu tapi karena kemah cuma 2 hari kan otomatis ya udah hilang gitu. Habis itu udah nggak ada momen itu lagi. Jadi kan, nah itulah yang dirindukan. Berarti Kayak cinta pertama ya. Oh, kayak cinta pertama juga sih. Pandangan bener-bener. pertama. Pandangan pertama, tapi udah langsung rindu gitu ya. Kayak pengen banget kembali ke momen itu lagi. Oh, karena nggak mungkin nggak sempet minta nomornya mungkin ya. Tapi akhirnya nggak ketemu sampai sekarang gitu ya? Nggak ketemu deh sampai sekarang. Waduh, ini ceritanya gue juga agak lawak soalnya. Iya. Karena istilahnya baru ketemu orangnya udah langsung rindu gitu ya. Dikira istilahnya belum dapat kontaknya, kira-kira kemana gitu kan. Pengen banget dapat momen itu lagi. Oke, berarti istilahnya kan dari Adelia sendiri yang tidak mengalami itulah istilahnya itu, tapi Om Jerry S yang mengalami itu. Bagaimana sih caranya? Kan rekaman butuh banget feel gitu kan. Otomatis kan perlu banget merasakan yang namanya rindu juga. Gimana rasanya seperti yang di lagu itu. Terus kamu ngapain sebelum rekaman untuk bisa mendapatkan feel-nya itu gitu? Bayangin apa ya? Soalnya aku udah di sini. Bahaya. Soalnya pas itu kan buatnya langsung di tempat itu juga. Jadi berapa kali dinyanyiin ya di sana ya sampai jadi lagu itu. Jadi ya pokoknya ceritanya gini Del gitu. Nanti di sana bayangin dah kalau gini. Apa juga bayangin ya. Ya makanya kamu ngerasain istilahnya apa bayangin? Ya ada deh pokoknya. Akhirnya membayangkan sesuatu. Ya, sesuatu. Membayangkan sesuatu dan akhirnya kamu itu merasa rindu juga gitu. Kayaknya tahu siapaan nih ya. Ya, tahu-tahu aja. Yang ngerti sendiri lah ya pokoknya ya. Oke, merindukan seseorang yang pastinya tamu berdua dan akhirnya bisa mendapatkan jiwanya si rindu ini. Ini sudah ada video klipnya teman berdua. Buat kamu yang pingin tahu, langsung aja coba cek di Bali Atmosphere Features ya. Yes. Ini website di istilahnya channel yang bisa kamu kunjungi, dan di situ kamu tinggal ketik aja Rindu Tembang Indah Adelia Pratiwi, benar ya. Di situ kamu bisa langsung ngelihat video klipnya Adelia bawain lagu Rindu. Nah, ini nuansanya camping juga nih, seperti pada saat mendapatkan si lagu ini gitu. Bener, pas camping juga. Pas camping juga. Buatnya pas itu camping, juga. Pas camping juga. Tapi nggak pada saat itu kan?
Enggak, Enggak, kan? sebelum-sebelumnya. Beda dong. Itu di take ulang aja itu. Ya, makanya tik ulang kan. Gimana ceritanya istilahnya kamu tuh dengan suasana yang beda? Kan tadi ada video klipnya 2 model cowok cewek SMA yang rindu gitu ya, saling Iya. rindu. Sedangkan kamu itu konsepnya itu lagi kemah gitu. Ini yang punya ide siapa? Yang itu sih dari produser filmnya ya, yang buat. Jadi kan ceritanya memang yang camping itu kan anak SMA, gitu kan sana udah kelihatan. Nah SMA terus itu sebenarnya kayak ngebayangin kalau aku kayak gitu gimana ya gitu, kayak gandengan, Iya. terus ngerasain boncengan bareng, pergi ke sekolah Iya. kayak gitu. Oke. Tapi nggak jadi deh. Iya. Kenapa kamu udah jadi modelnya langsung sih? Iya, kalau kata bapak sih pakai orang lain aja. Oke. Ya Bahasa ngerti lah ya. Iya, ngerti. Ngerti lah. Kalau bapak-bapak udah ngomong kayak begitu mengerti lah. Itu istilahnya menjaga. Iya. Ya bukan berarti itu mempraktikkan langsung Taman Pro 2 walaupun cuma video klip, tapi tetap aja mungkin ada etikanya juga gitu ya. Oke, akhirnya memilih itu teman kamu atau siapa Itu yang temennya adalah di sekolah. Oh, teman di sekolah. Bayar berapa tuh? Itu dibantu sih sama mereka, disupport juga. Disupport juga Saling gitu support ya. aja. Oke. Jadinya produsernya langsung Kak Jerry S atau mungkin juga siapa untuk video klip? Jerry S sama ada dari Bali Atmosphere-nya. Oh, Bali Atmosphere langsung gitu ya. Lokasi di mana Kak? Ini kayaknya nggak asing gitu. Itu Danau Tamlingan. Danau Tamlingan. Dan Tamlingan. Terus kalau yang di rumah itu di perumahan di Bakti Seraga. Oke. Berarti 2 spot ya. Yes. Ngambil Ya. untuk di satu video klip ini Taman Pro 2. Widih, kita udah tahu ceritanya rindu tuh seperti itu ternyata Taman Pro 2 ya. Oke. Next single ada judulnya Tresna Menghilang. Benar. Ini kayaknya Wah, ini dah berbanding habis Kebalik. cinta ditinggal. awal mulanya rindu karena akhirnya ketemu Iya, rindu. iya, Setelah rindu. itu ada masalah dan dia terus menghilang. Menghilang. Apakah begitu ceritanya? Ya sambung-sambungin aja deh. Tapi memang beda ya. Beda. Ini rilisnya kapan? Itu untuk yang apa nih? Tresna Menghilang. Tresna Menghilang 31 Januari 2024. Udah Setahun lalu 1 ya. tahun lebih ya. 1,5 tahun lah ya. Oke, ini Tresna Menghilang ini ceritanya bagaimana sebelum kita puterin? Menceritakan tentang seseorang yang sayang banget sama pacarnya, tapi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Aduh. Sakit banget ya. Berat ya. Oke. Udah makin berat ya kisahnya. Dia makin berat. Ini produsernya sama? Kak Apanya? Jerry juga? Iya, sama dia juga. Waduh, ini semua dirasain sama Kak Jerry kayaknya. Disupport banget sama Om Jerry. Iya, makanya istilahnya dia pernah ngerasain rindu, pernah ngerasain juga sakit hati kayak gini Ya, gitu ya. mungkin begitu ya. Terus oke, berarti istilahnya kehilangan seseorang yang udah disayangin banget. Oke, terus abis itu istilahnya kamu tuh akhirnya merasakan lagi nih, istilahnya feel-nya bagaimana Ya, rasanya sakit itu hati. dapat banget sih itu. Oh, itu dapat banget. Ketahuan Taman Pro 2 ternyata dia lebih banyak sakit hati daripada jatuh cintanya nih. Soalnya pas itu ya pas banget di 2000 pas buat lagu itu tuh ya pas gitu lah. Oh, oke, paham. Jadinya pas kamu lagi sakit hati juga. Iya, jadi kan wah pas banget nih gitu. Aku dapat lagu sakit hati Lampiasin materinya. di sini, iya. Akhirnya rekaman dengan posisi kamu juga sakit hati. Iya. Aduh, kayaknya Gaya banget sakit hati. kayaknya ini istilahnya real banget kayaknya. Kamu udah rekaman kayaknya 1 kali take ya. Iya, aku suka lagu ini juga sih karena lebih kena ke semua orang ya, karena semua orang kan banyak sakit hati ya. Aduh. Syukurnya aku enggak ya. Oh enggak ya? Syukurnya enggak. Syukurnya Ya. enggak. Oke, kita dengerin aja Taman Pro 2 seperti apa sih singlenya yang galau. Tadi kita udah dengerin yang ceria ya, sekarang Sana kita yang galau. Yang Tapi galau. galaunya tuh bukan ya dengerin ya deh. ya udah kita dengerin aja Taman Pro 2 ya. Adelia dengan Terus Menghilang. Ingat ipi dan luka
dijejani beli, tapi hidup pendidik, hidup tanpa beli, sepi kerasa mati, jani beli, sudah menghilang. Nyalain tiangmu sedang sayang-sayang, sengkau nidang tiang yang sabar, tanpa beli semangat tiang hilang. Dijejani beli, sepi hidup pendidik, hidup tanpa beli, sepi kerasa mati, jani beli, sudah menghilang. Nyalain tiangmu sedang sayang-sayang, sengkau nidang tiang yang sabar, tanpa beli semangat tiang hilang. Jani beli sudah menghilang. Nyalain tiangmu sedang sayang-sayang, sengkau nidang tiang yang sabar, tanpa beli semangat tiang hilang, tanpa beli semangat tiang hilang. Music Live Chat. Yes, masih bersama Adelia atau Pradua, dan itu dia Tresno Menghilang dari Adelia ya. Ini nuansanya rock gitu ya. Iya. Rock dengan lirik Bali. Ini band banget sih. Ben banget ya. Ya, tapi nuansa sedihnya dapat juga Ya, gitu itu lebih ya. ke dendam ya. Kok bisa dendam itu gimana? Iya. Karena ekspektasinya mungkin ada yang berekspektasi kalau lagu ini dibawakan dengan sedih banget. Ya gitu. istilahnya melo Melo gitu banget. kan. Wah, ternyata salah. Aku dendam. Ya ternyata istilahnya aku tuh udah prediksi kayaknya Terus Menghilang, kayaknya udahlah slow nih. Gitu, Baru lihat ya. udah band gitu ya. Udah, berarti istilahnya tapi nggak ada dendam kan di lagu ini Enggak kan? dong. Emang sengaja digituin aja. Emang sengaja dibuat seperti itu gitu. Oke. Tapi inspirasinya akhirnya membuat lagu ini bikinnya beatnya seperti itu emang dari produser kamu? Dari Om Jerry yang ngasih saran. Diginiin dia biar bagus gitu. Oh, bikin biar bagus gitu ya. Oke, tapi menurut kamu istilahnya pada saat ini kan bawaannya rock gitu kan. Istilah lagu Bali itu kesulitan nggak sih buat kamu? Yang ini sulit sih, soalnya kan mungkin kayak karakter suara yang nggak rock, terus Oh. kita bawain Iya. itu, jadi rada susah di lagu ini. Oke, menurut kamu susah, berarti istilahnya perlu beradaptasi Perlu, gitu ya, ya. Berapa lama latihannya kamu? Berapa lama ya itu ngubah kunci. Iya juga sih. biar soalnya tadi itu ketinggian juga sih karena nada cowok kan. Hmm. Jadi itu diubah lagi liriknya. Iramanya juga ada yang diubah. Terus sampai fix kayak gini. Oke, berarti memang kamu tuh butuh latihan sebenarnya untuk Iya. mencari feel-nya gitu ya. Kalau feel-nya udah dapet. Karena kalau dinyanyiin sama pas lagi melo-melo tuh mungkin lebih dapat ya feel-nya, ngerasainnya. Tapi ini kayak ada rocknya itu jadi susah gininya pakai feel-nya. Oke, berarti kamu sebenarnya tipikal orang yang untuk lagu rock agak ini ya, agak perlu feel untuk belajar Iya, lagi gitu perlu ya. belajar lagi. Sedangkan kayak tadi kayak lagunya yang lebih ceria itu kayaknya lebih plong gitu ya. Iya, karena ya itu.
Iya juga sih. Nggak Karena rock kan itu ya? Enggak sih. Nah, Kan karakter juga. Ah, karakter. Berarti karakter kamu itu enggak rock sebenarnya menurut kamu ya? Iya, menurut aku. Oke. Berarti tipikal kamu memang pop banget kayaknya. Popnya oh ya memang pop Bali gitu, guys. Oke, di sini video klipnya nih apa ya? Bisa dibilang cukup video klip banget ya. Gimana sih maksudnya, lebih ini ngeband gitu ada kan. ngebandnya. Terus habis itu kamu juga memperagakan. Nah, ini berani kamu jadi model langsung gitu. Ya? Ini di sini kamu juga jadi model langsung kan? Enggak. Oh, Itu enggak orang ya? lainnya. Itu kamu mirip ya? Orang lain itu. Itu orang lain, tapi Iya. orangnya beda dari video klip sebelumnya. Akhirnya ini teman sekolah kamu juga yang kamu pakai? Itu ya itu kenal sih tapi nggak satu sekolah. Oh, kenal tapi nggak satu sekolah. Oke. Terus ini session player kamu yang di belakang ini cuma model aja atau memang Nah, udah? itu dia band aku waktu SMA. Ah. Jadi aku minta tolong ikut dia di video klip. Oke. Kita sekaligus tahu ya bandnya Kak Adelia siapa gitu ya di sini. Oke, berarti langsung kamu mintain tolong dan akhirnya bisa juga gitu ya. Rekamannya masih di Singaraja juga? Masih di tempat yang sama. Masih tempat yang sama, video klip juga tempat yang sama Iya. gitu ya. Ini garapannya asli Indonesia banget. Istilahnya gak asli Buleleng banget ya. Buleleng Singaraja banget. banget gitu ya. Lokasi, tempat Lokasinya ininya semuanya. udah bisa ditebak ya di mana ya. Iya, udah kok. Udah kalau di cuma tempatnya live bandnya langsung ini nggak tahu. Itu di studionya. Oh, di studionya langsung gitu ya. Di studio videographer. Oke, itu teman Pro 2. Jadinya berarti di Buleleng menurut kamu itu banyak spot yang bisa dijadikan tempat video klip ya? Banyak banget dong pasti. Banyak banget. Dan Jadi sudah banyak juga yang make ya. bener, banyak banget. Kota Tua, terus habis itu pelabuhan banyak ya. banyak banget. Ini kamu ngambil spotnya juga Kota Tua, terus habis itu ada pelabuhan juga ya? Iya. Kamu ambil spotnya di situ. Tapi pada saat pembuatan video klip ini kamu ikut langsung gak sih? Ikut langsung. Walaupun dampingi. kamu nggak syuting juga? Iya. Ikut sama bapak, rame-rame sih waktu itu. Rame-rame. Hujan-hujanan juga. Jadi kan di sana ada adegan hujannya ya. Iya. Itu juga pas hujan pas itu di pelabuhan. Oke. Tapi kalau untuk misalnya nih rekaman musiknya gitu ya, kamu take vokal gitu kan, kamu itu sampai ada komentar sih, atau mungkin juga kamu ada ngerubah lirik nggak sih, atau dari segi nada mungkin kamu sempat rubah? Kalau untuk lirik itu emang ada yang diubah, itu udah jauh-jauh hari sih diubah ya Bu. Tapi kalau untuk nada, irama itu diubah pas hamin-hamin, padahal kita nyoba nih, kayaknya nggak serak deh, terus diubah lah pada saat itu. Itu kamu yang ada istilahnya sempat kamu yang ngerubah sendiri atau gimana? Aku minta Om bantu diubah dong biar enak gitu, biar enak. Ada inspirasi kamu dari kamu sendiri atau mungkin juga gimana? Ada Atau- inspirasinya juga karena memang sesuai dengan suara ya. Gitu. Sebenarnya waktu ini agak ketinggian juga gitu. Jadi disesuaikan sama suaranya. Oke, tapi kamu memberikan masukan juga ya? Sama-sama sih sama Om. Pinginnya juga. diginiin sih, maunya diginiin sih gitu. Biar gimana ya, biar ngedip gitu. Lebih ngedip gitu ya, lebih biar lebih kena, apalagi di refnya ya, biar kena banget gimana nih. Oke, biar lebih dalam lagi gitu ya. Oke, berarti istilahnya kamu juga ikut campur atau mungkin juga bukan hanya sekedar nyanyi doang sama Pro 2 ya, tapi juga ikut andil dalam pengambilan nada atau mungkin juga buat inspirasi buat nadanya gitu ya. Oke, berarti nggak langsung nyanyi aja atau produser langsung ngarahin kayak gitu ya. Tapi nggak sempat debat atau bagaimana kan untuk di single ini nggak ada ya. Enggak dong. Aman. Aman. Oke, last song Senandung Pertiwi. Pertiwi. Nah, kalau yang ini Kenapa? ini nulis sendiri. Akhirnya Akhirnya nulis sendiri. iya, tapi ini juga lagu Indonesia. Oke. Nah, ini berarti beda nih konsepnya. Beda juga, ini tentang lebih ke alam sih. Lebih ke alam. Istilahnya kamu punya pikiran gimana tuh akhirnya bisa membuat yang nuansa alam Lirik kayak ini kebetulan itu waktu ini ada lomba di sekolah, lomba menulis lirik lagu. Oh. Jadi aku ikut di sana. Jadi daripada dibuang itu, kalau sudah selesai itu dibuang kan Sayang. kasihan itu. Jadi bapak juga sini. Ayo buatin lagu aja, rekam aja gitu. Oke, berarti kamu buat sendiri dan pada saat itu ikut lomba itu memang kamu terinspirasi buat lagu ini. Berarti ini lagu karena lomba nih. Iya, karena lagu itu karena lomba dan temanya juga ditentukan dari sananya gitu. Oh, gitu. Ya, apa ya? Bisa dibilang beruntung. Menang nggak sih?
Kalau yang ini nggak menang. Iya. Belum gini. Tapi menangnya di single. Iya. Menangnya jadi single. Daripada menang tapi nggak jadi single kan? Iya. Ya udah deh dijadiin single aja. Iya benar akhirnya. Oke, nanti kita bahas, kita denger dulu ya, Ya. untuk lagunya. Teman Pro 2 yang di Denpasar dan juga Mataram, kita dengerin lagu Last ya dari Kak Adelia. Ini lagunya beda nih. Nuansanya Indonesia dan juga lagu Indonesia, bahasanya itu Indonesia Iya, juga. benar. Oke, bukan lagu Bali ya. Oke, ini dia Senandung Pertiwi dari Adelia Pratiwi. Di pelukmu Ibu Pertiwi yang
Live Chat. Oke, teman Pro 2 masih bersama Kak Adelia ya. Dan yang pastinya teman Pro 2 luar biasa banget singlenya. Ini nuansanya vlog banget ya. Oh, memang rencananya bikin begitu? Itu Akustik banget. Itu yang apa namanya, itu yang buat musiknya juga bukan Om Dewa sih. Siapa yang bukan? Om Konot. Oh, dia akustik banget sih memang. Jadi dia yang Oke. buatin. Dia yang buatin, gila keren banget, pantesan gitu ya. Oke, berarti kamu minta tolong sama Om Konat waktu itu. Iya. Dan itu campur tangannya Om Konat juga dari segi lirik atau bagaimana? Kalau untuk lirik, ya jadi kan kalau secara full dari saya, tapi pas itu diubah sama dia, ada juga diubah. Gitu. Ada juga diubah gitu. Oke, gila sih, keren banget ya. Kamu istilahnya bisa membuat nuansa kayak gitu. Itu kayak apa ya? Lagu yang di luar cinta banget sih. Iya, tentang alam banget. Kayaknya lengkap banget ya. Kamu tuh punya lagu sakit hati, punya lagu jatuh cinta. Tapi lagu buat yang di luar itu juga ada gitu ya. Tapi untuk ini lebih kemana sih ceritanya lagu ini, Kak? Lebih ke apa namanya? Apa ya waktu tema lombanya ya? Pokoknya tentang alam sih, kita tentang menjaga alam kayak gitu. Tapi ini lebih ke sedihnya kayaknya kelihatannya. Oh gitu ya. Ya, nuansanya sedih banget. Oh iya. Lebih ke nggak tahu ya, itu dibuatnya kayak gitu. Kayak waktu ini ya, jadi dia yang buat bantuin buat musiknya tuh ingat banget Om Konot, dibuatnya dengan yang kayak itu. Ya alamnya tentang. Oke, tentang alam. Tapi berarti istilahnya untuk menjaga alam gitu ya. Ya. Tapi istilahnya pada saat itu kamu tuh membuat secara nggak sengaja, akhirnya kamu ikut lomba dan itu dijadikan sebuah lagu gitu kan. Iya. Lagunya jadinya seperti itu, nuansanya vlog banget gitu kan. Emang itu kamu nggak ada ikut campur untuk urusan musik? Oh, diginiin atau memang udah sepenuhnya buat dibuat sama Kak Konat? Dibuat sama Kak Konot sih. Berarti kamu udah ada Ya, masukan jadi apa? waktu itu aku cuma ngasih lirik aja, buatin gininya dong, apa namanya, nadanya dong biar bagus. Oh. Terus dia yang buatin. Iya, jadinya kayak gitu ya. Emang sih kalau Konot sih biasanya nuansa vlog banget kayak gitu ya. Karena karyanya lebih banyak ke vlog atau mungkin juga akustik gitu ya. Dan kamu dibantu dan posisinya diproduserin juga dan akhirnya bisa kayak gitu ya. Tapi itu sedih banget sih lagunya. Sedih banget Kita ya. baru mendengar aja. Ih, sedih banget nih ya. Tidur aja tidur. Kok malah tidur sih? Cinta alam malah tidur. Gimana gitu ya. Oke. Kayaknya kita nggak afdol sih kalau misalnya kita nggak dengerin secara live gitu ya. Dari Kak Adelia, mungkin nyanyi lagu satu lagu ya. Iya. Sebelum kita closing ya. Oke. Tapi untuk jadi closing nih ya, Iya. untuk jadi closing ya. Nah, sebelum kamu nyanyi, gue tadi pengen nanya, istilahnya ada nggak sih yang kamu pengen capai untuk di tahun ini mungkin ya sebagai seorang solois gitu kan. Kamu udah punya 3 single, mungkin harapan kamu juga apa? Harapannya pengen nambah lagi. Pengen nambah lagi lagunya. Iya, pengen nambah lagi. Semoga nanti bisa ya. Apalagi kan kita udah kuliah udah jauh tuh, nggak di sini lagi. Nanti bisa tetap berkarya kalau kata Bapak. Tetap berkarya. Ya, sambil kuliah nanti. Oke, jadi tetap berkarya walaupun sambil kuliah gitu ya. Ada ini bocoran single mungkin yang bakal dikeluarin? Ada sudah lirik-liriknya udah ada ya, tinggal nyari Nadanya aja. Terus ada juga satu lagu yang diciptain oleh Om Aris. Om Tuh, Aris. ya, Om Aris. Iya. Cek ya. Terus itu belum juga direkam. Mau direkam. Iya, jadi pengen direkam tapi belum tahu kapan. Terus ada juga lirik yang dibuat sendiri, ada lirik yang juga dibuat sama Bapak. Berarti Jadi itu belum dapat gininya aja, nadanya aja. ya, oke, berarti bakal continue nih ya, bakal ada lagu-lagu lagi. Kayaknya bisa jadi satu album sih. Semoga ya. Semoga. Oke, itu dia Tama Pro 2. Jadi harapan kamu memang bisa untuk menjadi nambah lagi single untuk di tahun ini. Mungkin ada nggak yang kamu pingin sampaikan untuk pendengar atau mungkin juga Tama Pro 2 anak muda musisi, mungkin untuk musisi Buleleng terutama? Karena Adele juga baru belajar ya, apa namanya, masih berproses juga, mungkin tetap semangat aja, apalagi masih muda. Terus aja kembangkan apa yang mungkin kita bisa. Mungkin nggak satu, mungkin kebiasaan kita nggak hanya satu bidang, bisa juga kita seimbangkan di bidang yang lain juga, tapi harus tetap konsisten. Oke, konsisten teman Pro 2, itu ingat pesannya Kak Adelia ya. Oke, thank you Kak Adelia ya sudah main di Pro 2, luar biasa banget, musisi yang berbakat.
Yang pastinya juga singlenya keren-keren juga ya. Thank you buat teman Pro 2 ya yang sudah stay tune, dan thank you dari Ari Mataram dan juga Denpasar yang udah stay tune juga dan mendengarkan. Semoga terinspirasi dari Kak Adelia. Oke, sebagai closing kita dengerin Kak Adelia live langsung ya. Bawain lagu apa nih? Rindu. Oke, ini Ya, dia. hati. Iya. Oke, langsung aja, ini dia Kak Adelia Pratiwi, Rindu. Semilir angin denu ngetisin dewek tiange, dingin embone jani rasa yang menusuk hati tiang. Gemerlap bintang-bintang yang siang tiang metembang, sing matamu kena hiuyan yen matamu hati liang. Dijajani rindu tiang dini, nu terbayang kenyaman beli. Dijajani rindu tiang dini, nu terbayang kenyaman beli. Munyin jangkrik sehasa menyangin dini tiang metembang, ingoh paling tiang dini ngenehang lakar satya ngantosang. Ingoh paling tiang dini ngenehang lakar satya ngantosang. Terima kasih, Rindu. Makasih ya udah dengerin Music Live Chat. Sampai ketemu di Music Live Chat selanjutnya.